Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas khalifah-khalifah besar dinasti Abbasiyah. Masih tentang dinasti Abbasiyah. Namun kali ini kita akan membahas khalifah-khalifah besar atau khalifah-khalifah yang berjasa pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Yang kedua ada Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan yang ketiga ada Khalifah Abdullah al-Ma'mun. Langsung saja kita ke khalifah yang pertama, yaitu Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Beliau merupakan pendiri kota Baghdad, kota yang terkenal dengan 1001 malam. Beliau memiliki nama lengkap Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur. Beliau ini merupakan putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah ibnu Abbas bin Abdul Muthalib. Ibu beliau bernama Salamah al-Barbariyah. Beliau dilahirkan di Hamimah pada tahun 101 Hijriah. Beliau merupakan saudara dari Ibrahim al-Imam dan Abul Abbas as-Safa. Iya, Abul Abbas as-Safa, di mana merupakan pendiri dari dinasti Abbasiyah. Nah, Abul Abbas as-Safa juga yang menobatkan Al-Mansur sebagai khalifah, sehingga Al-Mansur bisa menjadi khalifah kedua dari Bani Abbasiyah. Setelah as-Safa meninggal, Al-Mansur dilantik menjadi khalifah. Beliau dilantik menjadi khalifah saat usianya 36 tahun. Al-Mansur sendiri dikenal sebagai khalifah yang tegas, bijaksana, alim, berpikiran maju, baik budi pekertinya, dan pastinya pemberani. Beliau ini sangat cerdik dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Setelah beliau menjalankan pemerintahan dinasti Abbasiyah kurang lebih 22 tahun, beliau meninggal pada tanggal 7 Zulhijjah tahun 158 Hijriah. Beliau wafat ketika melakukan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Beliau wafat di suatu tempat yang bernama Bikru Ma'unah. Beliau tutup usia saat berumur 57 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Mekah. Nah, saat menjabat sebagai khalifah, Abu Ja'far al-Mansur mempunyai kebijakan dalam pemerintahan. Ada beberapa kebijakan yang beliau tetapkan. Yang pertama, beliau itu menjadikan wazir sebagai koordinator kementerian. Wazir pertama yang beliau angkat itu bernama Khalid bin Barmak. Kemudian yang kedua, Al-Mansur juga membentuk lembaga-lembaga kenegaraan seperti lembaga protokoler negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara. Di samping itu, beliau juga membenahi angkatan bersenjata. Kemudian kebijakan yang ketiganya, beliau meningkatkan peran dari jawatan pos. Jawatan pos itu yang kita kenal sekarang tukang pos yang mengantar-ngantarkan paket atau pesan. Nah, jawatan pos itu sudah ada sejak masa dinasti Umayyah, cuman ditingkatkan kembali perannya. Seperti mereka tuh menghimpun seluruh informasi dari daerah agar administrasi kenegaraan itu berjalan dengan lancar. Dan juga jawatan pos ini menjadi pusat informasi antara khalifah untuk mengontrol para gubernur-gubernurnya. Dan yang keempat, Khalifah Al-Mansur menaklukkan beberapa daerah seperti merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Cappadocia, dan Sicilia pada tahun 7
sampai 758 Masehi. Kebijakan yang kelima yaitu membangun hubungan diplomatik dengan wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab. Contohnya, saat beliau membuat perjanjian damai dan gencatan senjata dengan Kaisar Konstantin kelima pada tahun 758 sampai 765 Masehi. Dan juga beliau itu berhasil membuat kerajaan Bizantium membayar upeti tahunan kepada dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, beliau juga berhasil melakukan kerjasama dengan Raja Pepin dari Perancis. Dan yang terakhir, Al-Mansur berhasil menaklukkan daerah Afrika Utara pada tahun 144 Hijriah. Itu tadi kebijakan dalam pemerintahan dan keberhasilan beliau saat memimpin dinasti Abbasiyah. Selanjutnya ada juga dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama itu beliau menyalin literatur Iran dan Irak, Greek, serta Syriani yang dilakukan secara besar-besaran. Selain itu, beliau juga menerjemahkan buku-buku pengetahuan dari kebudayaan asing ke bahasa Arab agar dikaji oleh orang-orang Islam. Kemudian yang ketiga, beliau itu menghidupkan kembali perguruan tinggi ketabiban di Jundisapur yang dibangun oleh Khosrow Anusirwan. Nah, beliau itu menghidupkannya kembali melalui tenaga pengajar dari tabib-tabib asal Greek dan Roma yang menjadi tawanan perang. Dan yang terakhir, beliau mendirikan sebuah perguruan tinggi sebagai gudang pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah. Karena usaha beliau itulah yang menjadikan kota Baghdad sebagai kiblat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Nah, pada masanya juga lahir para pujangga, pengarang, dan penerjemah yang hebat, termasuk Ibnu Mukaffaq yang menerjemahkan buku Khalilah wa Dimnah dari bahasa Parsi. Nah, itu tadi kebijakan beliau dan keberhasilan beliau saat memimpin dinasti Abbasiyah. Ada juga yang tadi seperti yang bilang, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur merupakan pendiri kota Baghdad. Nah, pada masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah itu yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah, pusat pemerintahannya berada di kota Anbar, yaitu sebuah kota kuno Persia di sebelah timur Sungai Eufrat. Istananya itu diberi nama Hasjimiyah yang diambil dari nama kakeknya. Pada masa Al-Mansur, pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke Kufah. Dia mendirikan istana baru di Kufah yang diberi nama Hasjimiyah II. Nah, karena untuk memantapkan dan menjaga stabilitas politik, Al-Mansur mencari daerah strategis untuk dijadikan ibu kota negara. Pilihannya jatuh pada daerah yang sekarang diberi nama Baghdad, yang terletak di tepian Sungai Tigris dan Eufrat. Pada zaman Persia kuno, kota ini tuh sudah menjadi pusat perdagangan yang sering dikunjungi saudagar dari berbagai penjuru dunia, termasuk para pedagang dari Cina dan India. Kota tersebut dibangun Khalifah Al-Mansur dengan melibatkan para arsitektur, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, ahli pahat, dan lain-lain. Mereka didatangkan dari Syria, Mosul, Basrah, dan Kufah yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Nah, kota Baghdad itu berbentuk bundar seperti yang digambar ini. Ini gambaran dari kota Baghdad. Di sekelilinginya itu dibangun dinding atau tembok yang besar dan tinggi. Sedangkan sebelah luarnya digali parit besar yang berfungsi sebagai
saluran air sekaligus sebagai benteng pertahanan. Nah, ada 4 pintu gerbang di seputar kota ini, di mana keempat pintu gerbang itu adalah Bab Al-Kufa yang terletak di sebelah barat daya, kemudian ada Bab Al-Syam yang terletak di barat laut, kemudian Bab Al-Basrah yang di tenggara, dan Bab Al-Khurasan yang ada di timur laut. Di antara masing-masing pintu gerbang dibangun 28 menara yang fungsinya itu sebagai tempat pengawal negara bertugas untuk mengawasi keadaan di luar kota. Di atas setiap pintu gerbang itu dibangun tempat peristirahatan berhias ukiran yang indah dan menyenangkan. Kemudian di tengah-tengah kota ada istana khalifah dengan seni arsitektur Persia. Istana ini dikenal dengan Al-Qars Al-Zahabi, berarti istana emas. Istana ini juga dilengkapi dengan bangunan masjid, tempat pengawal istana, polisi, dan tempat tinggal putra-putri serta keluarga khalifah. Nah, di sekitar istana itu dibangun pasar tempat perbelanjaan, termasuk jalan raya yang menghubungkan keempat pintu gerbang. Sejak awal berdirinya kota ini itu sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan Islam. Karena itulah Philip K. Hitchens, seorang peneliti sejarah Arab itu menyebutkan bahwa Baghdad sebagai kota intelektual di antara kota-kota di dunia, karena Baghdad itu merupakan profesor masyarakat Islam. Bahkan dalam cerita 1001 malam, Baghdad itu menjadi kota impian. Nah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya itu, yaitu Baghdad, pada tahun 762 Masehi. Kota ini yang selanjutnya bukan hanya menjadi pusat pemerintahan yang strategis, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam. Itulah tadi kota Baghdad, di mana pendirinya itu merupakan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita hanya membahas Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Untuk Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Khalifah Abdullah Al-Ma'mun kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi yang baru kami sampaikan, mari kita diskusikan di classroom kita. Mem akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.